Sebelumnya, terima salam dari saya, Setioto Nama Budaya. Perkenalkan, saya Felicia Fedan dengan NIM 244001371. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan 3 aliran dalam agama Buddha. Mari kita mulai. Mengenal aliran dalam agama Buddha. Agama Buddha biasanya dibagi menjadi 2 atau 3 aliran utama, yaitu yang pertama ada aliran Theravada, yaitu aliran yang tertua, dan kebanyakan bisa ditemukan di Asia Tenggara. Dan yang kedua itu ada aliran Mahayana, yaitu aliran agama Buddha yang biasa dianut atau yang banyak dianut oleh orang-orang dari China, Jepang, dan negara Asia Timur lainnya. Dan yang terakhir ada aliran Vajrayana, umumnya dihubungkan dengan Tibet, meskipun banyak orang memberikan argumen bahwa aliran ini hanyalah cabang dari salah satu aliran di atas, yaitu cabang dari aliran Mahayana. Dan next. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut mengenai 3 aliran tadi, kita harus tahu dulu nih akar dari perbedaan aliran tersebut. Mengapa sih bisa ada terjadinya perbedaan aliran? Nah, jadi setelah Sang Buddha Parinibbana itu dilakukan banyak pertemuan para biku senior yang diadakan secara berkala untuk membahas, mengulang, dan memverifikasi kata-kata Sang Buddha. Nah, pertemuan ini dinamakan dengan Konsili Sangha. Dengan adanya Konsili Sangha, murid Buddha yang tidak mendengarkan ajaran tertentu berkesempatan mendengar pengulangan dari murid lain yang telah menerima ajaran tersebut. Nah, Konsili Sangha sendiri ini telah dilakukan sebanyak total 4 kali. Sedangkan cikal bakal perbedaan tradisi itu sendiri dimulai dari Konsili Sangha kedua yang diadakan di Wesali. Di sini mulai terdapat perbedaan mengenai Vinaya, yaitu landasan peraturan kumpulan monastik Buddhis, atau simpelnya itu peraturan-peraturan yang ditaati oleh para biku. Mengenai apa yang seharusnya dipertahankan dan tidak. Dan dari perbedaan pandangan tersebut, maka lahirlah 2 tradisi Vinaya yang masing-masing diikuti oleh biksu yang cocok dengan tradisi tersebut. Kemudian, pada Konsili Sangha keempat, diselenggarakan 2 Konsili Sangha di 2 tempat yang berbeda, berdasarkan tradisi masing-masing. Konsili Sangha tradisi Sawirawada, itu yang pertama, diselenggarakan di Sri Lanka pada 1 SM, pada tahun 1 sebelum Masehi. Sementara Konsili Sangha yang kedua, yaitu pada tradisi Mahasamgika, diselenggarakan di India pada tahun 1. Kemudian 2 tradisi ini berkembang menjadi 18 aliran awal Buddhisme, atau disebut dengan 18 School of Early Buddhism, dan menyebar ke seluruh dunia. Saat ini dari 18 sekolah tersebut hanya ada 3 yang tersisa, yaitu Sawirawada, yang kini diwarisi oleh Sangha tradisi Theravada, kemudian Dharma Guptaka, umumnya dijalankan oleh Sangha tradisi Mahayana, dan yang terakhir ada Mula Sarwatiwada, banyak dijalankan oleh Sangha tradisi Vajrayana. Sebenarnya bermacam tradisi Buddhis ini sudah diramalkan oleh Buddha Kassapa yang dituliskan pada Sumagadawadana, yaitu munculnya satu helai pakaian di tangan 18 orang pria. Artinya setelah Buddha Parinibbana akan ada 18 tradisi berbeda yang menyebarkan Buddha Dhamma. Buddha Kassapa juga menyebutkan bahwa walaupun terbagi ke 18 tradisi, masing-masing tetap dapat membawa pengikutnya mencapai pencerahan. Itu artinya masing-masing tradisi ini sendiri itu tetap merupakan ajaran Buddha, yang intinya mencapai pencerahan. Nah, dan di dalam Mahawaipulya Mahasamnipata Sutta, itu meskipun kelima sekte ini berbeda satu sama lainnya, namun mereka tidak mengganggu semua dharma dhatu dari Buddha dan Nirwana Agung. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai akar dari perbedaan aliran. Nah, sekarang kita fokus ke 3 aliran utama ini ya.
Yang pertama ini ada aliran Theravada. Itu dalam bahasa Pali, Theravada, dan bahasa Sanskerta itu Sawirawada. Secara harfiah berarti ajaran sesepuh atau pengajaran dahulu. Merupakan bentuk Buddhisme yang paling tua. Penganutnya kebanyakan berasal dari negara-negara Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Nah, fokus dari ajaran Theravada ini seluruhnya terdapat pada pembebasan diri dengan cara menyingkirkan semua kotoran batin. Nah, gambar yang di kanan ini merupakan biku dari aliran Theravada. Selanjutnya ada aliran Mahayana, yaitu berasal dari Sanskerta Mahayana. Secara harfiah berarti kendaraan besar. Adalah satu dari dua aliran utama ajaran agama Buddha yang merupakan istilah pembagian filosofi dan ajaran Sang Buddha. Sebagai aliran naungan, Mahayana mengandung dua aliran Buddhisme yang paling populer, yaitu yang pertama, Buddha Tanah Murni, Amisme, dan Buddhisme Zen. Buddha Tanah Murni cenderung tidak berfokus pada Buddha Gautama, tetapi pada Buddha Amitabha dan meyakini bahwa mereka yang telah mencapai penerangan akan terlahir kembali di Tanah Murni bersama Amitabha. Sedangkan Buddhisme Zen terkadang sulit untuk didefinisikan, tetapi aliran ini kebanyakan berfokus pada penggunaan meditasi sebagai bentuk kesadaran dan pencarian jati diri yang dapat menuntun praktisinya mencapai penerangan. Dan yang terakhir itu aliran Vajrayana, lebih sering dikenal dengan nama Tantra atau Tantrayana. Tantrayana kebanyakan dipraktekkan di negara-negara Himalaya, khususnya Nepal, Bhutan, Mongolia, dan paling terkenal di Tibet. Vajrayana fokus pada pengajaran penganut bagaimana menjadi Buddha dalam satu kehidupan. Biasanya melibatkan praktik-praktik seperti membaca mantra, menggunakan mandalas, memvisualisasikan para dewa dan Buddha, serta memanfaatkan mudras. Setelah kita rangkum nih perbedaan ketiga aliran, itu yang pertama, untuk aliran Theravada memiliki tujuan utama yaitu berakhirnya penderitaan samara atau mencapai nibbana. Aliran Theravada menekankan pada pengendalian kekotoran batin, kilasa, melalui perhatian, agar si kekotoran batin ini tidak mengambil alih tindakan mental dan fisik kita. Nah, kekotoran batin ini kemudian tumbang dengan menggunakan jana. Nah, biasanya orang-orang yang berhasil menghilangkan seluruh kekotoran batin ini telah mencapai jana keempat atau tingkat arahat. Kemudian ada aliran yang kedua, yaitu dari aliran Mahayana, memiliki tujuan utama, yaitu mencapai tingkatan yang sama seperti Buddha Sakyamuni, yaitu Buddha yang lengkap sempurna atau sama Sambuddha. Aliran Mahayana menekankan praktik utama, yaitu menyempurnakan paramita. Dan paramita sendiri ini dibagi menjadi 6 kelompok. Dan yang terakhir ada Vajrayana, yang memiliki tujuan utama yaitu mencapai pencerahan secepat-cepatnya. Karena merupakan metode cepat, dalam tanda kutip metode cepat, persyaratan untuk mempraktikkan Vajrayana juga amatlah sulit. Nah, ini terdapat kualitas penolakan samsara, bodhicitta, dan pemahaman kesunyataan yang menjadi syarat memasuki Vajrayana diraih dengan melatih diri sesuai dengan praktik-praktik tradisi Theravada dan Mahayana. Next. Nah, yang terakhir ini sebenarnya sebagai umat Buddha, gimana sih cara pandang kita untuk menghadapi ketiga aliran tersebut? Nah, perlu diketahui bahwa Sang Buddha, guru dewa dan manusia, memiliki kemampuan untuk mengajarkan makhluk-makhluk berdasarkan kondisi dan kapasitasnya masing-masing. Sehingga setiap orang memiliki kocok-kocokan ataupun kecenderungan yang berbeda-beda dalam menangkap suatu ajaran. Jadi perbedaan ini seharusnya dipandang bukan sebagai perpecahan. Kita dapat melihat bahwa ajaran Buddha dapat berkembang dan disajikan dengan beragam metode sehingga dapat memberi manfaat bagi jenis orang yang beragam pula.
Kita juga bisa mengikuti teladan Yang Mulia Biksu Asin Jinarahita Mahasawira, sosok yang mempelopori Buddha Dhamma Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau ini senantiasa mengajarkan bahwa aliran Theravada, Mahayana, dan Vajrayana adalah ajaran Buddha yang saling melengkapi meskipun memiliki perbedaan tradisi. Oleh karena itu, amatlah baik jika kita bisa menghormati dan menghargai setiap tradisi ya. Kemudian, kita masuk kepada latihan soal. Sini akan ada 5 nomor pilihan ganda ya. Ini untuk soal yang pertama. 3 aliran utama dalam agama Buddha, yaitu A. Theravada Mahayana Vajrayana, B. Theravada Tao Vajrayana, C. Mahayana Vajrayana Maitreya, D. Tridharma Vajrayana dan Maitreya. Nah, jawabannya itu adalah, silakan dipikir terlebih dahulu. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Kita next ke nomor 2. Di sini, soal untuk nomor 2, aliran tertua dalam agama Buddha adalah A. Mahayana, B. Theravada, C. Vajrayana, D. Maitreya. Seperti tadi, silahkan dipikir terlebih dahulu untuk jawabannya. Saya hitung 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Theravada. Aliran tertua dalam agama Buddha adalah Theravada. Kita next ke nomor 3. Cikal bakal terjadinya perbedaan aliran agama Buddha adalah pada A. Konsili Sangha pertama, B. Konsili Sangha kedua, C. Konsili Sangha ketiga, dan D. Konsili Sangha keempat. Nah, pertama, kedua, ketiga, atau keempat nih. Saya kasih waktu lagi. 3, 2, 1. Kita cek jawabannya. Yaitu pada Konsili Sangha kedua. Yang nantinya dipecah jadi ada 2 ya. 2 aliran. Tadi telah disebutkan pada sesi penjelasan sebelumnya. Kita next ke nomor 4. Aliran Vajrayana mayoritas dianut oleh masyarakat A. Tibet, Kamboja, Thailand, B. Tibet, China, Jepang, C. Tibet, Nepal, Bhutan, dan D. Tibet, China, Thailand. Silakan pikirkan jawabannya yang mana. Saya hitung dalam 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah C. Tibet, Nepal, Bhutan. Nah, yang paling mayoritas itu tadi kita kenal Tibet ya, tapi di sini ada semua Tibet. Nah, pasti alirannya nih menyebar dekat-dekat nih dengan Tibet, yaitu ada di Nepal dan Bhutan. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor terakhir. Tujuan utama dari aliran Mahayana adalah A. Berakhirnya penderitaan samsara, B. Menyempurnakan paramita, C. Mencapai pencerahan secepat-cepatnya, D. Mencapai tingkatan yang sama seperti Buddha Sakyamuni. Kira-kira A, B, C, atau D nih? Aku hitung dalam 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah D. Mencapai tingkatan yang sama seperti Buddha Sakyamuni. Kalau kalian jawab B, B ini adalah praktiknya, yaitu menyempurnakan paramita. Oke, kita telah selesai untuk latihan soalnya. Berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam PPT ini. Oleh karena itu, kita telah mencapai penghujung dari penjelasan mengenai perbedaan 3 aliran dalam agama Buddha. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Satyatu Namo Buddhaya. Sampai jumpa teman-teman.